Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai jejak-jejak artefaktual leluhur orang Melayu dari era Neolitik. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, saya mau menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu mengenai diskursus atau pemikiran terhadap identitas Melayu. Yang pertama, Melayu disebut sebagai sebuah ras. Ini dikemukakan oleh Blumenbach di tahun 1795. Blumenbach ini mengelompokkan manusia di seluruh dunia ke dalam 5 ras, dan salah satunya disebut sebagai ras Melayu atau ras coklat. Nah, tetapi pendapat Blumenbach ini kemudian ditolak oleh banyak antropolog lain, sehingga teorinya ini tidak berkembang atau tidak digunakan. Kita menggunakan teori 3 ras yang ada di dunia, yaitu ras Caucasoid, ras Negroid, dan ras Mongoloid, di mana orang-orang Melayu adalah termasuk ke dalam ras Mongoloid. Yang kedua, Melayu digunakan sebagai nama rumpun bahasa. Istilah ini diperkenalkan oleh Van Humboldt sekitar tahun 1836. Van Humboldt menggunakan istilah rumpun bahasa Melayu untuk menyebut bahasa yang digunakan penduduk asli yang ada di Kepulauan Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga adalah Melayu sebagai etnik. Nah, istilah Melayu sebagai nama etnik ini adalah istilah yang digunakan sekarang, bahwa Melayu ini digunakan untuk menyebut etnik atau suku yang ada di Semenanjung Melayu, pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, kemudian sebagian kecil yang menghuni Vietnam dan Kamboja. Nah, mereka ini kemungkinan adalah rakyat dari bekas kesultanan Islam di masa kolonial, yang terikat karena menuturkan bahasa yang sama, mengandung kepercayaan agama yang sama, menggunakan sistem politik yang hampir sama, sehingga kemudian pada masa berikutnya terbentuklah identitas yang mengikat etnis yang tersebar di Kepulauan Asia Tenggara tersebut. Kemudian yang terakhir, Melayu sebagai identitas politik. Nah, kalau di Malaysia, Anda bisa disebut sebagai orang Melayu dengan syarat-syarat yang diatur oleh konstitusi negara tersebut, seperti Anda harus beragama Islam, berbahasa Melayu, dan mengamalkan adat Melayu sesuai dengan orang-orang Melayu yang ada di sana. Nah, di Malaysia juga ada konsep yang dinamakan konsep ketuhanan Melayu, di mana orang Melayu mendapat kedudukan atau hak khusus dalam sistem pemerintahan dan politik mereka. Kita sangat meyakini bahwa budaya Melayu modern yang terbentuk saat ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses sejarah kebudayaan yang cukup panjang. Hal ini bisa dianalogikan seperti analogi kuah lapis, bahwa ada lapisan-lapisan budaya yang kemudian membentuk budaya Melayu modern, dan itu sudah berlangsung cukup lama. Dimulai dari kedatangan leluhur orang Melayu pertama, kemudian mendapat pengaruh dari budaya asing seperti budaya India, Timur Tengah, dan juga budaya Eropa. Dan inilah yang kemudian membentuk budaya Melayu modern saat ini. Lantas dari manakah leluhur awal Melayu tersebut? Nah, pertanyaan ini sudah berusaha dijawab oleh para ilmuwan atau para sarjana sebelumnya,
di mana terdapat 3 teori umum yang dikenal yang merujuk pada asal-usul dari leluhur orang-orang Melayu. Yang pertama disebut sebagai teori Out of Yunan, dan teori ini dikemukakan oleh Heine Gelden. Dia seorang arkeolog, kemudian dia mengemukakan teori bahwa leluhur orang-orang Melayu dan juga etnis-etnis lain di Indonesia berasal dari Yunan, yaitu bagian selatan dari Cina. Dan teori Gelden ini didasarkan pada analisis terhadap beliung persegi yang sudah diasah dan juga terhadap tinggalan budaya megalitik. Gelden mengatakan bahwa mereka tersebut datang dalam 2 gelombang. Gelombang pertama, mereka disebut sebagai orang-orang Proto-Melayu, di mana mereka membawa budaya beliung persegi. Dan gelombang kedua disebut gelombang Deutero-Melayu, di mana mereka membawa budaya megalitik dan logam. Orang-orang Proto-Melayu berhijrah atau bermigrasi sekitar 3500 sebelum Masehi, sedangkan orang-orang Deutero-Melayu berhijrah sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Kemudian yang kedua adalah teori Out of Sundaland. Teori ini dikemukakan oleh Stephen Oppenmeier. Dia menyatakan bahwa orang-orang Melayu dan etnis lain di Nusantara itu berasal dari Nusantara itu sendiri, yaitu dari sebuah tempat yang dinamakan sebagai Sundaland atau paparan Sunda. Nah, di masa lalu ketika zaman es, Semenanjung Melayu, Sumatera, Kalimantan, Jawa itu masih merupakan satu benua yang disebut benua Sunda. Saat itu antara Semenanjung Melayu, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa terhubung oleh padang savana yang luas. Nah, namun ketika terjadi letusan Gunung Merapi Toba yang mengakibatkan es mencair dan menyebabkan permukaan air laut meningkat sehingga menutup lahan sabana, menenggelamkan lahan sabana tersebut. Dan dari sanalah masyarakat atau manusia menyebar ke seluruh dunia. Nah, teori Stephen Oppenmeier ini didasarkan pada analisis DNA yang ia lakukan dan juga folklore atau tradisi lisan, cerita-cerita rakyat, mitologi yang dikenal oleh suku-suku di berbagai tempat di dunia, yaitu mitologi tentang banjir besar. Tetapi teori Out of Sundaland ini tidak didukung oleh bukti tinggalan budaya materi, sehingga tidak dipakai oleh kalangan arkeolog di Indonesia. Kelemahannya di situ. Misalnya jika dia berpendapat bahwa memang ada manusia di paparan Sunda yang hidup di paparan Sunda pada zaman es, tentu mereka meninggalkan budaya materi yang cukup banyak. Masalahnya belum bisa ditemukan tinggalan budaya materi tersebut, meskipun Stephen Oppenmeier mengatakan bahwa tinggalan materinya tidak bisa ditemukan karena sudah tenggelam di dalam laut, tetapi kan masih bisa diselidiki di wilayah-wilayah yang tidak tenggelam seperti Pulau Jawa sekarang, Sumatera sekarang, dan Kalimantan sekarang. Itu adalah bagian dari paparan Sunda yang masih bertahan, tetapi juga tidak ditemukan tinggalan budaya materi yang setua itu. Kalaupun ditemukan, itu hanya sisa-sisa alat batu dari zaman Mesolitik yang itu tidaklah terhubung langsung dengan orang-orang yang menghuni wilayah Nusantara saat ini. Mereka dibawa oleh kemungkinan itu adalah tinggalan dari manusia yang memiliki ras Austro-Melanozoik.
Kemudian teori yang ketiga adalah teori Out of Taiwan. Ini dikemukakan oleh Peter Bellwood. Ia menyebutkan bahwa leluhur orang-orang Melayu justru berasal dari Pulau Taiwan. Nah, pendapat Peter Bellwood ini didasarkan pada tinggalan arkeologi, dari bahasa atau linguistik, dan juga dari analisis DNA. Dan teori ini yang banyak digunakan oleh para arkeolog yang ada di Indonesia seperti Don Aristanyo Dirjo, Truman Simanjuntak, Anggreni, dan lain-lain. Dengan kehadiran teori Out of Taiwan ini, berarti teori Proto-Deutero Melayu yang diungkapkan oleh Heidegger dan otomatis menjadi teori yang sudah usang dan tidak bisa digunakan lagi. Leluhur penduduk di Kepulauan Asia Tenggara inilah yang disebut sebagai penutur Austronesia. Nah, kalau kita lihat istilah Austronesia ini pada awalnya hanya nama bagi rumpun bahasa yang diperkenalkan oleh Henry Kahn dan William Smith. Dan kemudian pada tahun 1984 Robert Blues berusaha mencari silsilah kekerabatan dari rumpun bahasa Austronesia ini, dan dia menemukan bahwa bahasa Austronesia purba justru berasal dari Pulau Formosa. Nah, dari pendapat Robert Blues ini kemudian dijadikan salah satu landasan bagi Peter Bellwood dalam teorinya yang disebut teori Out of Taiwan. Tetapi Peter Bellwood ini memperkuat pendapat dari Robert Blues dari tinggalan arkeologi dan juga analisis DNA. Penutur Austronesia ini adalah mereka yang masih dalam ras Mongoloid, dan mulanya mereka juga berasal dari pantai Cina Selatan sebelum bermigrasi ke Formosa. Nah, dari Taiwan, mereka kemudian bermigrasi ke kepulauan yang ada di selatan Taiwan, yaitu Kepulauan Asia Tenggara. Peter Bellwood berpendapat bahwa mereka mula-mula keluar dari Taiwan sekitar 5.000 tahun yang lalu, menuju ke pulau-pulau di wilayah Filipina. Nah, dari wilayah Filipina kemudian mereka bermigrasi lagi ke arah timur dan ke arah barat. Ke arah timur mereka terus menuju ke Kepulauan Pasifik. Di sana mereka mengembangkan budaya baru yang disebut sebagai budaya Lapita. Kemudian di Filipina ini mereka juga bercabang ke arah barat, dan ke arah barat mereka menuju Borneo atau Kalimantan, terus ke Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Melayu. Sebagian juga turun lagi ke selatan menuju Pulau Sulawesi, kemudian ke Flores dan daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi leluhur dari mayoritas penduduk asli Indonesia saat ini. Ketika mereka bermigrasi, para penutur Austronesia awal ini juga membawa unsur-unsur budaya yang oleh arkeolog disebut paket budaya Neolitik. Neo berarti baru dan litik berarti batu. Berarti Neolitik adalah budaya alat batu yang baru. Nah, kenapa disebut budaya alat batu baru? Karena mereka menghasilkan alat-alat batu yang bentuknya sudah sangat baik dari budaya batu yang berkembang sebelumnya, di mana mereka telah mengasah atau mengupam permukaan alat batu sehingga menjadi halus dan mengkilap. Inilah yang disebut produk dari budaya Neolitik. Nah, alat-alat batu tersebut bisa berupa beliung, bisa berupa berbagai macam aksesoris batu yang dicirikan dengan mengasah atau melicin bagian permukaannya. Nah, selain dari artefak batu, ada lagi unsur-unsur budaya lain yang dibawa oleh para penutur Austronesia. Yang pertama yaitu
pertanian padi. Nah, misalnya di sebuah situs ditemukan sisa-sisa petrolin dari padi-padian, maka otomatis situs itu pernah ditempati oleh para penutur Austronesia. Kemudian yang kedua, domestikasi hewan atau penjinakan hewan atau peternakan hewan seperti anjing, kerbau, ayam, dan babi. Nah, jika di suatu situs ditemukan ekofarm berupa tulang-tulang hewan seperti babi, kerbau, anjing, maka kemungkinan besar situs itu juga pernah ditinggali oleh para penutur Austronesia. Yang ketiga, perahu bercade. Nah, perahu bercade ini, cade ini adalah bagian penyeimbang dari perahu di sisi kanan dan kiri. Kalau Anda pernah lihat film Moana, maka seperti itulah bentuk perahu bercade yang mereka gunakan. Nah, dengan pengetahuan teknologi perahu bercade inilah mereka mula-mula melakukan migrasi ke berbagai pulau di masa lalu. Tetapi secara arkeologis perahu bercade ini jarang ditemukan. Yang keempat, rumah panggung. Nah, jika misalnya di suatu situs arkeologi, rumah panggung ini adalah rumah yang didirikan di atas tiang-tiang kayu. Nah, maka ketika sisa-sisa tiang ditemukan di sebuah situs, maka otomatis itu juga kemungkinan pernah ditinggali oleh para penutur Austronesia. Yang kelima adalah tembikar selim merah, taratali, dan tarajala. Tembikar selim merah ini adalah tembikar yang diberi warna merah di permukaan bagian luarnya. Kemudian tembikar taratali adalah tembikar yang punya motif seperti balutan tali di seluruh permukaannya dan diberi dengan teknik menerapkan suatu benda yang berbentuk tali ke permukaan tembikar. Juga ada tembikar tarajala, yaitu tembikar yang memiliki motif hias seperti jaring-jaring jala di permukaannya. Kemudian yang ketujuh, batu pemukul kulit kayu dan pemberat jala. Ini juga biasa ditemukan di situs-situs yang pernah dihuni oleh penutur Austronesia, yaitu batu berbentuk bulatan yang digunakan untuk menipiskan kulit kayu sehingga menghasilkan kain, dan juga batu pemberat jala. Kemudian juga selain itu mereka membawa budaya berupa seni tato dan kain kulit kayu. Nah, ini semua bisa Anda lihat di buku Peter Bergund yang berjudul Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia, atau di buku lainnya yang terbaru yang berjudul First Islander. Anda bisa lihat di sana berbagai macam budaya yang dibawa oleh para penutur Austronesia. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa penanda utama dari jejak-jejak para penutur Austronesia awal di Asia Tenggara, di Kepulauan Asia Tenggara ini ada dua, yaitu beliung dan tembikar. Nah, ini dua penanda utamanya. Nah, beberapa tipe beliung yang digunakan oleh para penutur Austronesia terawal ini bisa dilihat pada gambar berikut. Kalau tidak salah ada 10 jenis beliung persegi yang mereka gunakan. Ada yang disebut sebagai beliung tangga, ada yang disebut sebagai beliung bahu, ada yang disebut beliung persegi, kemudian ada yang disebut sebagai belincung. Dan beliung-belincung ini sangat khas karena hanya ditemukan di wilayah Sumatera, terutama di Sumatera Selatan dan Bengkulu. Ini karena bidang atas belincung ini tidak datar gitu, membentuk bidang seperti bidang segitiga gitu ya, agak tinggi, agak tidak datar seperti mana beliung-beliung yang lain. Inilah yang disebut sebagai belincung. Nanti Anda bisa melihat secara detail di bukunya Peter Bergund tersebut. Kemudian selain beliung juga ada tembikar. Nah, tembikar yang berciri khas Austronesia itu ada 4 jenis, yaitu tembikar selim merah,
tembikar Teratatap Landas, kemudian tembikar Teragores, dan tembikar Upam Hitam. Nah, kemudian ada juga fase perkembangan dari temuan tembikar ini. Yang fase pertama disebut sebagai tembikar slip merah, berlangsung sekitar 4000 tahun yang lalu. Fase yang kedua yaitu disebut sebagai fase puncak perkembangan tembikar Teratatap Landas sekitar 2500 tahun yang lalu. Kemudian fase yang ketiga yaitu perkembangan tembikar motif geometris yang berkombinasi dengan slip merah, tera, dan upam hitam sekitar 1000 tahun yang lalu. Nah, apa sih bedanya ke empat jenis tembikar ini? Kalau tembikar slip merah seperti yang saya katakan tadi, bahwa seluruh permukaan tembikar bagian luar dioles oleh sejenis cairan dari bahan yang sama dengan bahan tembikar yang berwarna merah. Kemudian tembikar Teratatap Landas ini terkait dengan teknik pembuatan dan pemberian motif hias pada tembikar dengan cara menera benda-benda sehingga menghasilkan motif hias yang mirip dengan benda yang digunakan tersebut. Kalau misalnya mereka menggunakan balutan tali, ya akan terbentuk motif hias seperti balutan tali di permukaan tembikar. Kemudian tembikar Teragores, selain menera, mereka juga menggunakan teknik goresan-goresan untuk menghasilkan motif hias. Kemudian yang keempat, tembikar upam hitam. Nah, kalau tembikar upam hitam, mereka menggunakan bahan atau alat lain untuk menghaluskan permukaan tembikar, tetapi juga menghasilkan warna kehitaman pada tembikar tersebut. Tetapi baru-baru ini muncul lagi model lain dari jalur migrasi leluhur Austronesia ini. Kalau tadinya Peter Bellwood hanya mengatakan jalur yang dilalui oleh para penutur Austronesia ini hanya dari Taiwan ke Kepulauan Asia Tenggara. Tetapi kemudian belakangan ini teori ini juga mendapat banyak kritikan dari para arkeolog berdasarkan temuan-temuan terbaru. Beberapa poin penting yang mendasari dari model dua jalur migrasi leluhur Austronesia ini, bahwa leluhur Austronesia tidak hanya datang dari Taiwan, tetapi juga mungkin dari datar Asia Tenggara daratan. Dari Asia Tenggara daratan, mereka menempuh jalur barat menuju ke Semenanjung Malaysia, menuju Sumatera, atau langsung ke Sumatera, kemudian ke Jawa dan ke Kalimantan. Kemudian dari jalur timur itu ya berasal dari Taiwan, mereka ke Filipina, kemudian sebagian ke arah Kalimantan, dan kemudian masuk ke Kepulauan Indonesia. Ini berarti ada dua jalur yang ditempuh oleh para penutur Austronesia. Tidak seperti apa yang dikemukakan oleh Peter Bellwood yang menyatakan hanya ada satu jalur gitu. Nah, model dua jalur ini didasarkan pada beberapa hal yang saya tulis di bagian presentasi. Yang pertama, yang mendasari adanya teori model jalur barat dan jalur timur ini, yang pertama adalah adanya situs di bagian barat yang usianya relatif lebih tua dari situs Neolitik di Sulawesi. Nah, selama ini diketahui bahwa situs yang menghasilkan pertanggalan Neolitik tertua di Indonesia yaitu situs yang ada di sepanjang lembah Sungai Karama di Sulawesi Barat. Tetapi kemudian penelitian belakangan ini justru menunjukkan juga ada situs yang ternyata setara atau malah jauh lebih tua dari situs yang ada di Sulawesi, seperti di Loyang Mendale, Ujung Karang, Tripukes yang ada di dataran tinggi Aceh. Kemudian juga situs yang ada di Jambi yaitu situs Ceruk Landai. Kemudian juga ada situs yang di utara Kalimantan seperti di Gua Niah, Gua Sireh,
kemudian Gua Bukit Tengkorak kalau tidak salah. Itu landasan yang pertama. Yang kedua, jejak tembikar teratali lebih banyak ditemukan di bagian barat, sementara tembikar bersih merah lebih banyak di bagian timur. Ternyata ada pengelompokan tinggalan dari tembikar Austronesia. Kalau di jalur timur, sisa-sisa tembikarnya, jejak-jejak tembikarnya lebih banyak yang slip merah, sementara yang teratali sangat sedikit atau bahkan tidak ditemukan. Kalau di barat, justru yang lebih banyak ditemukan adalah tembikar teratali. Nah, meskipun demikian, di barat juga ditemukan tembikar slip merah, tetapi pada lapisan budaya yang lebih muda, yaitu lapisan budaya paleometalik, bukan lapisan budaya neolitik. Kemudian landasan yang ketiga, adanya temuan tembikar yang mirip tembikar kebudayaan Banchiang di Thailand, kemudian kebudayaan Sahuin di Vietnam, kemudian tembikar Bau Malai pada lapisan budaya yang berusia lebih tua. Maksudnya bukan pada lapisan budaya lebih tua, tetapi pada situs yang lebih tua dari situs-situs Neolitik yang ada di Sulawesi tersebut. Nah, ternyata di beberapa situs yang ada di Kalimantan, kemudian di Sumatera, dan juga di Jawa, ditemukan tembikar dengan bentuk yang justru tidak mirip, baik dengan yang justru berbeda dan memiliki kemiripan dari tembikar-tembikar yang dihasilkan dari budaya lain di Asia Tenggara Daratan, seperti tembikar yang dihasilkan oleh kebudayaan Banchiang, kemudian dari Sahuin, kemudian dari Bau Malai. Dan situs-situs ini menunjukkan usia yang lebih tua dari situs Neolitik yang ada di Sulawesi. Jadi ini bukan pada lapisan budaya yang lebih tua, tapi pada lapisan situs yang lebih tua, pada situs yang lebih tua maksudnya. Yang keempat, di Sumatera, di Semenanjung Malaysia, dan di Jawa juga ditemukan jejak bahasa Austroasiatik. Tidak hanya jejak bahasa Austronesia, tetapi juga jejak bahasa Austroasiatik. Nah, ternyata Austronesia dan Austroasiatik ini masih juga satu rumpun bahasa yang disebut sebagai bahasa Ausri. Awalnya kedua bahasa Ausri ini digunakan di dataran Asia Tenggara, kemudian bercabang menjadi bahasa Austroasiatik yang masih digunakan di Asia Tenggara Daratan, kemudian menyebar luas ke arah timur ke perbatasan India. Sementara bahasa Austronesia lebih banyak digunakan di wilayah kepulauan Asia Tenggara. Yang kelima, mereka mengatakan bahwa migrasi jalur barat mungkin lebih dulu dibandingkan migrasi jalur timur, dan migrasi jalur barat ini terus digunakan pada masa-masa setelahnya. Dan mungkin juga migrasi manusia yang menggunakan migrasi jalur barat ini bukan hanya para penutur Austronesia, tetapi juga penutur Austroasiatik. Nah, pada presentasi ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada kemiripan beberapa tembikar yang ditemukan di Sumatera dengan tembikar yang dihasilkan dari kebudayaan yang ada di Asia Tenggara Daratan, seperti tembikar budaya Banchiang di Thailand. Tembikar ini punya ciri khas di mana motif hias di permukaan tembikar diberikan dengan teknik lukis, dengan melukiskan cairan berwarna merah ke permukaan tembikar dan menghasilkan pola-pola tertentu. Dan tembikar seperti ini juga ditemukan di Gua Loyang Mendale, Aceh. Dan pertanggalannya juga sangat tua. Kalau tidak salah saya baca itu sekitar 5.000 tahun yang lalu, bukan 5.000 sebelum saya, tapi 5.000 tahun yang lalu. Ini bisa dibaca hasil penelitian dari Taufikur Rahmat Setiawan dan Ketul Miratnyana.
Kemudian kemiripan lain dengan wadah tembikar Sahwin yang dihasilkan di Vietnam. Kalau kalian bisa, saya sangat menyarankan untuk membaca eh, karakteristik dari tembikar Sahwin ini dari bukunya Solheim. Nah, di sana dijelaskan ada beberapa ciri khas dari eh, tembikar Sahwin ini, yaitu misalnya motif hias zigzag, motif hias segitiga dengan garis-garis di dalamnya juga, kemudian motif zigzag ganda yang berlapis-lapis. Nah, ini seperti yang pada gambar ini, wadah tembikar Sahwin memiliki kemiripan dengan fragmen tembikar yang pernah ditemukan di Kerinci, Jambi. Sampai saat ini ada beberapa situs-situs neolitik awal yang ada di Indonesia. Di Sulawesi, umur situs neolitiknya antara 3.800 hingga 3.500 tahun yang lalu. Situs-situs yang pernah diteliti di situs-situs neolitik yang pernah diteliti di Sulawesi antara lain di Kepulauan Talaun oleh Daud Alis Tanudirjo, kemudian juga di sepanjang lembah Sungai Karama di Sulawesi Barat seperti situs Minanga Sipako, Palembang, Patibung, dan situs Maros. Situs-situs ini secara concern diteliti oleh Ibu Anggraini. Nanti bisa dilihat artikel yang membahas situs-situs tersebut. Kemudian di Kalimantan, situs-situs neolitiknya berumur antara sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Nanti seperti di situs Gua Sereh, Gua Niang, Bukit Tengkorak, situs-situs ini ada di bagian utara Kalimantan. Belakangan ini juga Dinta melakukan penelitian di situs-situs neolitik yang ada di pedalaman Kalimantan bagian Indonesia. Nanti bisa juga dicari artikel membahas tentang hal tersebut. Kemudian di situs Sumatera, yaitu umur situs neolitik awal sekitar 5.000 hingga 3.200 tahun yang lalu. Ini bisa dilihat di situs Loyang Mendale, Ujung Karam, Tripukes, Gua Harimau di Sumatera Selatan, situs Gua Selabe, situs Benua Keling Lama, situs Bukit Aran, situs Koto Pekih, situs Gua Seruk Landai, dan situs Danau Bento. Nanti bisa dilihat juga artikel-artikel yang membahas tentang situs neolitik ini. Pada slide ini saya sedikit menjelaskan tentang beberapa situs neolitik awal yang tersebar di Sumatera. Yang pertama di Aceh, kita bisa lihat situs-situs neolitik awalnya yaitu di Gua Loyang Mendale, di Gua Ujung Karang, dan Gua Putri Pukes. Gua-gua ini terletak di dataran tinggi Aceh atau di wilayah Gayo. Ini bisa dilihat dari penelitiannya Ketun Rakyana tahun 2015 dan penelitian Taufikur Rahman Setiawan. Situs neolitik ini menghasilkan petanggalan yang cukup tua dari situs-situs lain di Sumatera, itu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kemudian yang di Sumatera Selatan yaitu di situs Gua Harimau, situs Benua Keling, dan situs Gua Selabe. Nanti bisa dilihat di hasil penelitian dari Pak Tromar Simanjuntak, kemudian Dominic Goelau, dan Hubert Forster. Ini bisa dilihat nanti artikel-artikel membahas situs neolitik di tempat-tempat tersebut. Tapi yang menarik bagi saya itu di situs Gua Harimau, bahwa di lapisan budaya paling bawah justru ditemukan hasil kebudayaan lain, yaitu dihasilkan oleh ras Austro-Melanoaceae, dan di lapisan paling atas barulah ditemukan lapisan budaya neolitik yang dibawa oleh orang-orang beras Mongoloid, yang kemungkinan besar adalah orang-orang Austronesia. Kemudian di Jambi ada beberapa situs seperti di situs Bukit Aran. Ini penelitian Dominic Bonas tahun 2009, dan situs ini situs terbuka. Di sana ditemukan berupa alat-alat dari obsidian, kemudian juga pecahan-pecahan tembikar teratali. Nanti bisa dilihat hasil penelitian Dominic Bonas. Kemudian di situs Koto Pekih, ini temuannya tembikar juga beliung persegi yang diasah. Dan ini tetapi tidak menghasilkan tidak bisa dilakukan analisis pertanggalan yang dari situs tersebut. Ini bisa dilihat nanti di tulisannya Ibu Fadila Arifin Aziz tahun 2015. Kemudian di situs Ceruk Landai, ini penelitiannya
Pak Ruli Fauzi. Situs Sirulanda ini berada di Merangin. Hasilnya temuannya itu kalau tidak salah juga tembikar teratali, tetapi pertanggalannya cukup tua, yaitu sekitar 4000 tahun yang lalu, lebih tua dari situs-situs Maiting yang ada di Sulawesi. Kemudian di daerah kawasan Danau Bento ini bisa dilihat hasil penelitian Setyaningsih dan Flanley tahun 1945. Kalau tidak salah, Flanley menemukan tembikar teratali yang dianalisis dengan menggunakan metode thermoluminescence dan dihasilkan pertanggalan sekitar 4000 tahun yang lalu dan 3800 tahun yang lalu. Dan terakhir, ini adalah bahan bacaan yang bisa dijadikan referensi tambahan bagi saudara-saudara yang ingin mendalami materi yang saya sampaikan ini. Ada 10 bahan bacaan atau bahan referensi. Demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.